بركة وفقد موجع. Ada orang gila, dibilang wali. Ada nggak di sini? Orang gila dibilang wali. Karena apa? Ada cerita katanya. Ini orang gila ini beli mobil pakai daun. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Beli mobil pakai daun. Ini saksinya ada nih. Ustadz Joko Tingkir. Begitu saya lihat video, adik Joko Tingkir bukan bersaksi, ada gambar Joko Tingkir di situ. Disuruh beli mobil pakai daun, bawa daun setas. Begitu sampai toko mobil, begitu dibuka jadi duit. Saya tanya beliau, nggak begitu ceritanya, bohong itu. Mana ada daun berubah jadi duit. Tapi ini viral ini, diyakini banyak orang. Padahal kisahnya nggak begitu kata beliau. Ya, mau tahu wali Allah? Mau tahu nggak? Qala ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu pertama, la khaufun alaihim, dia tidak takut akan masa depan. Apa yang akan terjadi nggak takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan dia tidak berduka cita atas apa yang telah terjadi. Yang ketiga, alladzina amanu, dia beriman, wa kanu yattaqun, dia bertakwa. Artinya bertakwa apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ciri-ciri yang lain di luar Quran, khawariqul 'adah, out of the box, istimewa, di luar kebiasaan cara dakwahnya atau cara apanya. Tapi ciri yang empat ini, Allah Ta'ala itu Al-Quran yang bilang. Dia tidak punya rasa takut kepada masa depan, gak punya rasa duka cita yang telah apa yang terjadi. Dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kayak orang-orang orang-orang jahiliyah dulu. Di India itu kalau ada orang gila dia diam aja ya. Saya pernah ke India soalnya. Ada orang begini aja disembah. Paham ya? Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin nggak? Woi, ada muhibin nggak? Kalau ada lewat lo sama gue. Aneh jadi muhibin dari kecil. Ya, saya muhibin ini dari masih muda udah muhibin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih muhibin. Berapa umur gue sekarang? Jadi kalau bicara muhibin, lu nggak lawan gue. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke? Jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia, ini kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali, pemalsuan nama
yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat, yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi, Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Jijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, qala ta'ala, wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah uyah. Jangan digeneralisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi, alhamdulillah, proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya, pengkritisian. Bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah Ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem nadim masing-masing pribumi. Ya, lawan perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet. Betul. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi. Saya juga bilang di podcast saya kemarin, Beb, hati-hati Beb, jangan nanti provokasi umat. Tega ente, ngadu domba umat. Jadi atasi ini bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan ilmu, dengan data, ya. Bukan dengan emosi dan sebagainya. Sebetulnya hal ini gampang. Gampang banget. Oke, kalau dari dasar sejarah masih bisa diutak-atik. Filologi, itu filologi artinya ilmu sejarah peradaban manusia. Menurut Profesor Menahem Ali, ini orang Yaman ini asalnya tuh dari Kaukasus. Bukan dari Arab. Ya. Kemudian secara genetika, gampang kan? Ada bilang di podcast, Beb, ente udah ngomong dulu Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, ente bilang dulu sebelum ada kasus ini, ah ini nih ada rambut Nabi nih,
Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Yang ngomong Habib Rizik sendiri itu. Ayo, siapa yang ngaku-ngaku, tes DNA. Ntar kelihatan nih yang benar yang salah. DNA Nabi kemana, yang lo kemana katanya. Dia sendiri yang ngomong. Tapi sekarang apa yang mereka bilang? Tes DNA haram. Masya Allah. Jadi kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, ada apa yang nasab sih? Oh, nasab saya bukan ini. Oke. Selesai kan? Secara sejarah nggak nyambung. Secara DNA nggak nyambung. Filologi nggak nyambung. Astagfirullahaladzim. Masya Allah para habaib. Para habib. Masya Allah. Ana uhibukum. Ana ini muhibbin. Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib Ali siapa lagi itu, Habib Sehan, Habib sahabat aneh semua itu. Apakah dengan ada kasus ini kita harus putus persahabatan? Tidak. Misalnya ente Bib, terbukti bukan duriyah Nabi, so what? Kita tetap bersaudara sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Lemudhuriyah mau bukan saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah sesama saudaramu. Inilah kira-kira tugas fahmi tamami. Faham? Menjelaskan kepada umat bil hikmah, dengan argumen, dengan bijaksana, nasihat yang baik kalau mau berdebat dengan cara yang baik. Jadi jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah, caci, jangan. Ini tidak diajarkan oleh Allah cara seperti ini. Paham ya? Ketika ada masalah, yuk duduk bareng. Nabi SAW pernah dibully nggak? Sering. Pernah difitnah nggak? Sering. Bahkan dilempari batu pernah nggak? Pernah. Nabi marah. Nabi ngomel. Nabi caci maki. Enggak. Qala ta'ala. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Apa firman Allah kepada Rasulullah? Hanya karena dengan rahmat Allah maka sikapmu menjadi lemah lembut. Kalau kamu bersikap keras, kasar, keras hati, maka mereka akan lari dari sekelilingmu ya Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohon akan ampun buat mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Nabi enggak pernah, hei kamu tukang sihir, kamu bohong. Ya Allah hukum mereka, begitu enggak? Enggak. Hei kamu bukan Nabi. Hei kurang ajar kamu. Begitu enggak? Enggak. Apa kata Allah? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Mohonkan ampun buat mereka. Bukan malah dikutuk. Lo mati enggak? Su'ul khotimah. Bukan begitu. Doain. Sekarang pertanyaannya. Nabi sampai dilemparin batu juga nggak marah, nggak mengutuk. Sampai Jibril berbisik sama beliau, ya Muhammad, angkat tanganmu, minta mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar aku nanti menjadi pelakunya, eksekutornya. Aku himpit mereka dengan dua bukit. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Nabi angkat tangan juga. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
berilah hidayah kepada umatku, mereka enggak tahu. Ampuni umatku ya Allah. Nabi enggak minta ya Allah azab mereka, enggak. Dicaci, azab mereka, enggak. Diludahin, marah, enggak. Kenapa enggak marah? Karena beliau yakin bahwa beliau adalah Rasulullah. Beliau yakin beliau adalah utusan Allah.